Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati selaku tuan rumah Pak Surationo dan juga PPTS kebanggaan kami dari Pupuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Surationo dulu, Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak-bapak, tamu undangan dan narasumber yang hadir, dan yang saya hormati juga Pak Jundi selaku moderator dan pendamping KTH. Punten Pak Jundi, saya dengar nama jenengan itu sudah dari bulan Maret tapi belum ada kesempatan bertemu, dan alhamdulillah hari ini ketemu. Ternyata sama dengan saya, sama-sama bertobat ya. Kode-kode lemune. Nggih. Alhamdulillah sampun kepanggih kalian jenengan. Matur suwun Pak Jundi dan matur suwun juga kepada Pak Surati sudah mengundang kami Pupuk Indonesia untuk hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Dan yang saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu petani di Desa Kutuan dan beberapa desa sekitar. Ada beberapa kios KTH juga yang hadir. Matur suwun, terima kasih. Mungkin karena 10 menit saya langsung pada intinya saja Pak Jundi. Kita semuanya perlu berterima kasih kepada Bapak Presiden karena di zaman beliau menjadi presiden ini pupuk harganya turun. Bener nggih? Yang kedua, kalau dulu mungkin Bapak Ibu yang punya sawah dapat pupuknya itu bulan 4, sekarang tanggal 1 Januari sudah dapat pupuk. Leres boten? Nah, ini karena sebelumnya itu aturan pupuk itu ada 145 aturan, dan ada berbagai lembaga dan kementerian yang memikirkan pupuk, yang membuat pupuk itu bisa diserap oleh petani. Tapi sekarang hanya cukup satu yang namanya Perpres nomor 6 tahun 2025. Inilah yang membuat pupuk bisa segera terserap dimanfaatkan oleh Bapak Ibu petani sekalian. Tepuk tangan ya. Kemudian berikutnya, sekarang pemerintah menetapkan jumlah pupuknya 9,5 juta ton. Nah, dalam artian mau harga mahal, harga murah Pak Jundi, di luar negeri pemerintah sudah matok kuota, bukan anggarannya. Nah, ini juga berkat Bapak Presiden. Tentu kami dari Pupuk Indonesia dan juga Bapak Ibu semuanya perlu berterima kasih juga kepada Bapak Presiden sudah memikirkan rakyat kecil, petani yang ikut dalam mewujudkan cita-cita beliau Indonesia swasembada pangan. Nah, terkait tadi langsung pada isunya KDMP Pak Jundi, KDMP itu adalah salah satu program unggulan dari pemerintah dan terutama Bapak Presiden. Dan kemarin Bapak Presiden juga menyinggung bahwa terkait tata kelola barang-barang bersubsidi harapannya dipegang oleh KDMP. Nah, dalam prosesnya kami dari Pupuk Indonesia ini adalah selaku pelaksana aturan Pak Jundi. Jadi kami akan melaksanakan aturan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kebetulan tadi ada Pak Chandra yang selaku perwakilan dari Bapak Ibu sekalian, wakil rakyat. Dan kemarin waktu pertemuan di Azana Pak Jundi, ada Pak Firman juga dan Bapak Ibu juga yang kemarin hadir. Insya Allah sudah mendengar secara langsung bahwa dari Pak Firmannya pun juga mendukung agar PPTS ini masih eksis begitu Pak Jundi. Tapi dari kami Pupuk Indonesia tentu apapun kebijakannya, mau dari PPTS mau dari KDMP, pada intinya adalah kami akan melaksanakan aturan yang ada dan juga memastikan pupuk dapat diterima oleh petani. Pak Jundi. Terus kemudian yang kedua terkait isu pupuk beredar dari
kelompok hutan ngoten nggih Pak Jundi. Kebocoran. Nah, pada hari ini ingin saya sampaikan dan ucapan terima kasih sekarang tanggal 15 Agustus ini Pak, KTH belum ada yang melaksanakan maladministrasi. Tepuk tangan sedoyo. Jadi Bapak Ibu PPTS KTH ini sudah melaksanakan administrasi sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada yang administrasinya salah. Khusus di Blora ya Pak. Nah, ini merupakan apresiasi dari kami Pupuk Indonesia kepada kios-kios KTH yang mohon maaf mungkin awal-awal ada kios KTH ini ada nada-nada yang kurang enak gitu ya Pak Jundi, tapi sampai saat ini akhirnya kios-kios KTH dapat membuktikan dirinya bahwa mampu untuk mengikuti aturannya, bahkan komitmen menyalurkan pupuk melalui puber secara individu. Nah, itu yang penting. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak-bapak kios pengecer. Nah, tentu hal ini menjadi gambaran bahwa isu-isu yang beredar terkait pupuk beredar itu tidak ada sangkut pautnya dengan PPTS KTH. Karena PPTS KTH sudah mengadministrasikan pupuk, menyalurkan pupuk sesuai aturan, sehingga pada saat dilakukan verifikasi dan validasi baik oleh kecamatan maupun pusat sampai dengan saat ini semuanya dianggap clear dan beres. Ngoten nggih? Sakniki Bapak Ibu yang penting fokus terhadap pengelolaan lahan. Yang lahannya masih bisa ditanami di musim seperti ini, monggo ditanami. Yang jadi perhatian bahwa Bapak Ibu yang belum terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi, monggo nanti komunikasi kalih penyuluh pertanian. Kalau di Rando Blatung itu dengan Pak Kokok, nah beliaunya di ujung yang paling ganteng niku. Nah jenengan monggo mungkin langsung konsultasi kalih beliau. Syarat-syarat menjadi penerima pupuk subsidi niku napa mawon. Kalau saya ulas sedikit, nggih Bu, Bapak Ibu, syaratnya niku nggih KTP kalih KK, surat kepemilikan lahan, penguasaan lahan. Nah niku suratnya kalau di KTH terusnya kok agak beda nggih Pak. Kalau di lahan sawah nggih. Kalau di lahan sawah biasanya kan bukti pajak pembayaran. Kalau di KTH ngapunten kula belum terlalu memahami nanti syaratnya dengan apa. Nggih, izin kelola nggih. Nah, seperti itu. Terus lahannya maksimal 2 hektar nggih Bapak Ibu. Kalau lebih dari 2 hektar berarti dianggap mampu, boten perlu pupuk subsidi. Kalau di bawah itu masih berhak untuk mendapatkan pupuk subsidi. Terus tanamannya yang bisa dapat pupuk subsidi niku nggih wonten 10. Yang pertama padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai. Kalau yang tanaman hutan atau tanaman perkebunan itu kopi, coklat, sama tebu rakyat, dan ada satu lagi singkong. Nah itu yang boleh mendapatkan pupuk subsidi. Kalau Bapak Ibu melakukan budidaya 10 tanaman tersebut, monggo mendatangi penyuluh baik yang di desa maupun kecamatan untuk mendaftarkan diri sebagai penerima pupuk subsidi. Nah, sakniki harga pupuk subsidi sampun turun nggih Bu? Pun dirasakan nggih? Alhamdulillah. Nah, semoga nanti harga pupuk subsidi ini bisa diturunkan lagi, jumlahnya semakin banyak lagi. Nah, nanti saya juga ucapkan terima kasih Pak Jundi sebagai laporan kiosnya Pak Surati niki realisasinya sudah 80%. Ini berarti pupuknya sudah terserap oleh Bapak Ibu petani sekalian. Tangan boleh. Dan kios-kios KTH yang lain di kecamatan lain ini laporannya saya setuju Pak. Bukan kok ada jenengan terus tak baik-baikan boten, kalau misalkan minta datanya ada. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang di sini insya Allah jatahnya masih sekitar 220-an ton Pak. Itu yang bisa dimanfaatkan sampai dengan akhir tahun. Monggo siap-siap mumpung barang kami tersedia banyak di gudang. Stok kami di Cepu itu ada 2.500, di Bangkle itu ada 2.000, di Ngawen ada 4.000. Itu siap melayani Bapak Ibu sedoyo. Dan di kios ini kalau tidak salah ada 8 ton ya Pak stoknya.
Nggih, 8 ton. Jadi monggo dimanfaatkan dengan baik. Pupuknya diserap sehingga nanti Bapak Ibu dapat merasakan manfaat dari pupuk subsidi. Saya kira demikian. Nanti kalau misalkan ada hal yang kurang jelas monggo dipertanyakan saja. Matur suwun. Untuk kartu tani Pak. Oke. Kalau kartu tani memang secara aturan masih boleh digunakan. Tapi seperti untuk menghindari tuduhan-tuduhan, oh ini soalnya kartu tani kok diselewengke dan sebagainya. Nah, untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang itu, monggo mau pakai e-pubbers boleh. Kalau memang yakin bahwa kartu tani itu memang dipergunakan dengan baik, menggunakan kartu tani juga monggo. Pada intinya kami dari Pupuk Indonesia ini adalah pelaku kebijakan dan juga pengawas dari PPTS-nya, dan alhamdulillahnya sampai saat ini baik menggunakan kartu tani dan e-pubbers di Kabupaten Blora ini penyaluran pupuknya semuanya dapat diakui benar gitu Pak. Jadi tapi dari kami sarankan karena e-pubbers itu dapat dibuktikan Pak, buktikan bahwa ada orang yang ngambil, foto KTP-nya ada, tanda tangannya ada, jadi lebih bisa dipastikan bahwa petanilah yang menerima pupuknya. Jadi kalau kios-kios KTH kami menyarankan monggo kalau lebih nyaman dengan e-pubbers monggo dilanjutkan. Ngoten Pak. Nggih. Nggih, jadi kalau sekarang memang kembali ke aturan Pak. Jadi aturannya kan dari pusatnya masih membolehkan, tapi sebagai pilihan mau e-pubbers bisa, mau kartu tani bisa. Jadi kalau kios-kios KTH lebih senang pakai e-pubbers, monggo, tidak masalah. Yang penting pupuk bisa diterima oleh petani dengan benar. Kalau mau menggunakan kartu tani, monggo. Yang penting pupuk bisa diterima petani secara langsung. Tapi saya kira lebih pas kalau penggunaan e-pubbers mawon, supaya menghilangkan tendensi yang negatif itu Pak. Betul nggih? Oke, tapi nanti kalau e-pubbers Bapak Ibu harus ke kios nggih, ngambil sendiri pupuknya ya. Oke, nanti e-pubbers juga nanti bisa melalui kelompok, perwakilan kelompok. Kalau misalkan Bapak Ibu sakit bisa diwakilkan anggota keluarga. Ngoten nggih? Nggih, mungkin cukup Pak nggih. Nggih, matur suwun. Ngapunten kalau ada salah-salah kata dan salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.